Kamu sama sekali nggak pernah minum? Enggak. Serius? Iya. Kupikir kamu bilang kamu minum sesuatu 4 hari yang lalu. Ini the best versi. Tidak. Kamu payah. Di mana sih? Di mana sih jalan ini? Santai-santai tidak, polisi. Oke, santai-santai. Enggak, sialan kamu. Polisi menduga ibu asal Florida ini dipengaruhi sesuatu saat berbelok melintasi lalu lintas dan menabrak bus sekolah. Perilakunya usai kecelakaan, seluruhnya terekam kamera di tubuh petugas. Itu akan menguji kesabaran polisi. Selamat datang di Sidebar dari Law and Crime, saya Jesse Weber. Ini baru lewat jam 5 sore pada hari Jumat, tanggal 5 September dan lalu lintas macet di Boynton Beach, Florida. Dan saat itulah para petugas polisi tiba dan melihat sebuah SUV Lexus putih hancur di sebuah persimpangan setelah menabrak sisi sebuah bus sekolah. Sekarang ini kabar baiknya. Tidak ada murid, tidak ada anak-anak di dalam bus pada saat itu dan sopirnya tidak terluka. Jadi itulah kabar baiknya. Sekarang, wanita yang mengemudikan SUV ini yang diidentifikasi sebagai Megan Lee Champion berusia 38 tahun memiliki putrinya yang berusia 11 tahun di dalam mobil bersamanya. Berdasarkan rekaman kamera tubuh di lokasi, para medis datang memeriksa anak itu saat kejadian berlangsung. Champion berbicara dengan polisi sekarang sebelum para petugas mendengar sisi cerita dari Champion dan tunggu sampai kita sampai ke bagian itu, mereka berbicara dengan para saksi. Yang mana? Yang mana yang melakukannya? Kamu harus lihat apa yang terjadi. Ya, oke. Jadi aku tepat di belakang dia. Oke, jadi kami datang, ada banyak tempat parkir. Mereka semua mencoba menghindar ya, tapi dia terus pindah jalur. Aku sampai berpikir, apa ini? Oh, bahkan sempat terpikir, apa ini anak kecil yang nyetir? Karena ini benar-benar konyol. Lalu tiba-tiba aku mendekat, aku tinggal di sini, jadi aku mau belok ke sini, tapi aku menunggumu. Dia ada di jalur yang mana? Mereka masuk ke jalur ini, jadi dia seperti, lalu mobil-mobil lain terus mencoba menyalip dia. Sesampainya di sini, aku di belakang dia dan berpikir harus belok, jadi aku hanya menunggu dia menyingkir. Dia masuk ke jalur ini dan berkata seharusnya dia tidak ke sini, tapi langsung saja. Aku pikir bagus, mungkin dia akan ke sana, terserah. Dia datang dari arah ini, langsung belok kiri tajam dan mencoba ngebut. Tapi dia sudah setengah jalan lewat, dia menabrak Mike dari samping. Dia sudah setengah jalan melewati persimpangan. Jadi aku tanya, Mike, kamu nggak apa-apa? Dia jelas sedang di bawah pengaruh sesuatu, entahlah. Tapi dia memang seperti itu. Aku pikir dia benar-benar ugal-ugalan di jalan. Aku sampai mikir, astaga, ini anak kecil yang nyetir mobil ini apa gimana? Aku kira itu anak kecil, hanya itu. Saksi kedua kini menceritakan kisah yang sama. Dan pada saat itu, para petugas mendekati Champion yang masih duduk di belakang kemudi Lexus. Champion mengatakan kepada petugas bahwa ia berbelok kiri menuju rumah pacarnya bersama putrinya saat kecelakaan terjadi. Tapi Champion tampak agak bingung, agak lambat merespons pertanyaan petugas. Mereka curiga, tahu mungkin dia dipengaruhi sesuatu seperti alkohol, narkoba, atau hal lain. Itu agak tidak jelas. Halo. Hai. Terima kasih. Kamu baik-baik saja? Tahu di mana kamu berada? Ya. Berapa umurmu? Kamu tahu di mana kamu berada? Hah? Di mana itu? Ayo, oke, aku akan kembali. Oke, tetap di sini. Kalian tahu itu sakit, kan? Dia ada di atas sini? Oke, baiklah. Mari kita lihat. Saya akan meminta para medis memeriksa Anda. Oke, baiklah. Apakah Anda ingat apa yang terjadi? Ya. Jadi, apa yang terjadi? Aku mengalami kecelakaan. Bagaimana itu bisa terjadi? Aku menyeberang. Oke, kenapa kamu menyeberang? Apakah kamu mau pergi ke suatu tempat di sini atau Iya. arah mana? Ke rumah pacarku. Oke, baiklah. Apakah dia tinggal di sini? Iya. Oke, apakah Anda terluka? Hacia. Tidak, Anda tidak terluka. Anda ingin pergi ke rumah sakit? Baik, Bu. Bisakah Anda menepi sebentar karena kami harus ke mobil mainan? Baik, saya bisa membantu Anda. Silakan, saya tak akan pegang itu untuk Anda. Silakan dan saya akan pegang ini untuk Anda. Baiklah, mari kita berjalan ke arah sini. Oke, duduk di sini, lihat ke sini. Oke. Tidak ada yang sakit? Tidak, kaki tidak cedera. Apakah Anda membenturkan kepala? Saya tidak melihat ada luka yang terlihat, jadi saya hanya memastikan Anda baik-baik saja. Oke. Oke.
Serius nih. Putri Anda sedang diperiksa sekarang. Oke, jadi dia sudah ditangani dengan baik. Oke. Bisa kita jalan di sekitar mobil agar orang tidak menabrakmu? Oke, lewat belakang mobilmu supaya lebih aman. Bisakah kamu membimbingku? Hah? Bisakah kamu membimbingku? Bisakah aku membimbingmu? Tentu. Aku bisa. Di sini saja, oke? Ada sesuatu yang perlu diperhatikan di sini. Tampaknya pria tersebut sedang membantu melatih petugas wanita, memberinya beberapa tips tentang cara menangani situasi, dan menjelaskan langkah selanjutnya yang akan dilakukan. Pasangan itu berusaha mencari tahu penyebab perilaku champion dan reaksinya terhadap kecelakaan itu. Tapi mereka tidak mendapatkan banyak kemajuan. Bicaralah padaku. Apakah kamu mengambil sesuatu? Tidak. Karena saya bisa tahu, Bu. Kami bisa tahu itu. Tidak. Tidak, saya belum. Kapan Anda terakhir minum alkohol? Saya belum mengambil apa-apa. Saya sedang berbicara tentang alkohol. Saya belum mengambil apa-apa. Kamu masih belum menjawab pertanyaanku? Tidak. Aku sedang menjawab pertanyaanmu. Aku tidak mengambil apa-apa. Kamu belum bisa memberitahuku apa alamatmu. 3655 Coral Tree Circle. Alamatku. Aku. Belum. Kamu terluka di bagian mana? Apakah kamu bisa menjawab? Tidak, aku tidak terluka dimanapun. Dan aku sangat minta maaf. Aku sedang berusaha. Aku hanya ingin tahu, Megan, apakah kamu sedang mengonsumsi atau minum sesuatu? Nah, tidak. Kapan terakhir kali kamu minum? Oh, mungkin 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu? Ya. Dari mana kamu datang? Aku tadi menjemput anakku dan aku tidak mengambil apa-apa. Dan aku benar-benar minta maaf. Apakah kamu sedang mengonsumsi obat apapun? Ya, untuk tekanan darah tinggi. Dan hanya itu saja? Iya. Ya, kamu bisa melihat punyaku. Om, aku minum obat untuk tekanan darah tinggi. Dan aku sangat minta maaf. Kami menanyakan pertanyaan ini kepada Anda, Bu. Adalah karena Anda telah memberikan semua indikasi menunjukkan Anda sedang di bawah pengaruh alkohol. Sena. Selain bertingkah aneh, Anda juga mengemudi. Pola mengemudi Anda terlihat saat mulai lagi tanpa menurunkan 2 orang dan menabrak bus. Saya hanya mengamati Anda sekarang. Anda sangat bertekad, sepertinya baru beli ponsel atau semacamnya. Saya mengerti. Lambat bereaksi. Pupil Anda? Saya mengerti ya di sini. Lambat dalam berbicara. Oke. Saya mengerti. Itulah alasan saya bertanya ini pada Anda. Jadi jika Anda mengambil, saya tidak tahu apakah itu alkohol. Saya tidak tahu. Kamu tidak minum sama sekali? Tidak. Kamu sama sekali tidak pernah minum? Tidak. Nah, sungguh. Ya. Kupikir kau bilang minum sesuatu 4 hari lalu. Itu disebut. Tidak. Tapi aku bilang padamu. Jadi apa yang kamu minum? Ini sudah berminggu-minggu yang lalu. Oke, apa itu? Aku bilang padamu, aku tidak minum saat ini. Dan aku sudah begitu. Santai saja, oke? Kami hanya ingin memastikan kamu baik. Oke, pupil matamu sangat merah muda. Ya, Iya, karena Aku peti tidak tahu kalau kalian semua adalah murid-muridmu. aku juga baik-baik saja. Apakah kamu punya sesuatu di mobilmu? Tidak ada apa-apa di mobilku. Aku tidak khawatir tentang itu. Apakah kamu punya diabetes? Apakah kamu penderita diabetes? Tidak. Apakah kamu menggunakan insulin? Tidak. Apakah kamu memiliki tekanan darah tinggi? Ya. Oke. Apakah kamu punya epilepsi? Saya memang punya tekanan darah tinggi. Iya, saya punya. Kamu minum obat darah tinggi? Ya. Oke. Dan apa obat lain yang kamu bilang kamu minum?
Saya sedang minum obat tekanan darah tinggi. Dan saya Oke, kapan terakhir kali Anda ke dokter? kurang dari seminggu yang lalu. Jadi Anda tidak membenturkan kepala saat kecelakaan hari ini kan? Dan ketika airbag itu mengembang, apakah Anda membenturkan kepala? Boleh saya lihat? Boleh kami lihat? Untuk memastikan apakah ada benjolan atau apapun, silakan saja dilihat. Apakah dia tahu hari, tahun, atau hal serupa? Jadi kamu tidak yakin apakah airbag mengenai kepalamu? Kamu tahu hari ini tanggal berapa? 4 September. Tentu saja, tahun berapa sekarang? 2025. Siapa presiden yang tepat? Tempat. Oh, lihat, kamu bahkan tak bisa. Kamu kesulitan menjawab pertanyaan sederhana. Siapa presiden sekarang? Dan semuanya menjadi lebih rumit ketika Champion tampaknya salah mengartikan maksud para medis saat dia mengatakan bahwa dia menolak untuk pergi ke rumah sakit. Kita sedang melakukan di zona, tapi aku tidak tahu siapa yang dia miliki. Ya, maksudku dia menolak. Aku tidak menolak untuk... Aku bertanya, apakah kamu baik-baik saja dan butuh bantuan? Kamu bilang baik-baik saja, tapi perlu perawatan medis. Tidak terluka juga. Menolak. Bagaimanapun juga kita harus membawanya ke rumah sakit. Aku tidak menolak. Aku sudah bilang begitu. Kamu bilang kamu tidak terluka. Kamu bilang pada kami kalau kamu tidak punya luka. Apakah kamu terluka? Hai. Apa? Apa? Apakah kamu terluka? Aku tidak menolak. Hei, apa kamu mendengarkan pertanyaan yang mereka ajukan padamu? Mereka bertanya, apa kamu terluka? Apa kamu terluka? Tidak. Baiklah. Pada intinya itu yang dia sampaikan sekarang. Tidak. Tapi dia baru saja bilang, kamu terluka. Dan aku tidak menolak. Mengatakan itu. Kamu bilang tidak terluka. Benar, apakah kamu terluka? Sekarang, Baik, Benar, itu yang kali katakan. itu yang dia tanya lagi. Apa kamu perlu ke rumah sakit? tidak. Oke, itu yang sudah kita tetapkan. Jadi sekarang kita sedang menilai kondisi mentalmu. Jadi kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ada apa? Bicaralah padaku. Mereka harus memastikan bahwa mereka menilaimu dengan benar sebelum... Mereka hanya memastikan kamu baik-baik saja. Kamu ingin penilaian medis? Oke. Boleh aku bicara denganmu? Iya. Ini sepertinya bekerja sama. Bekerja sama. Apa maksudmu? Setelah kita selesai, kita akan selesai. Kita Seorang ibu. Seperti benar-benar Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Dan aku sedang mencoba membantumu. Aku mencoba mencari tahu apa yang salah, seperti apa yang sedang terjadi. Apakah kamu baik-baik saja? Mereka hanya ingin memastikan kondisi medis kamu baik. Aku pun hanya berusaha mencari tahu. Dia bilang dia tidak mau pergi, jadi tanyakan saja padanya. Apakah dia bersedia? aku tidak mengatakan apa-apa. apakah dia mau melatih kesadaran sosial pada mereka karena kamu yakin tak ada yang sanggup bertahan? Kamu mau melakukannya tentang apa? Dia harus melakukannya. Jadi, apakah kamu bersedia melakukan latihan kesadaran di lapangan? Hanya... Kami bisa karena yakin kamu sedang dipengaruhi. Ayo pergi. Apakah kamu bersedia melakukan beberapa latihan kesadaran di sini? Oke. Tapi saat para petugas mencoba mencari tahu di mana tepatnya akan melakukan tes kesadaran di lapangan ini, saat itulah Champion tampaknya kehilangan kendali. Bu, tolong ke sini sebentar. Apakah ibu memakai kacamata? Saya pakai lensa kontak. Sekarang Anda pakai lensa kontak. Kita tidak akan melakukannya di sini. Jaga, kita akan melakukannya. Tidak. Kami juga tidak bisa. Tidak. Kamu tidak mau melakukannya? Tidak. Di mana kamu ingin melakukannya? Di mana? Di mana garis lurusnya? Jangan khawatir soal itu, kita akan sampai ke sana. Tidak. Hati-hati ada. Jangan masuk ke dalam truk ya. Seperti, di mana garis lurusnya? Kita punya selotip. Kita akan menempelkan selotip di lantai untuk garis lurusnya. Kamu harus tunggu dulu. Kamu sedang apa? Sini, ayo ke sini. Tidak.
Tidak. Oke. Garis lurus, ayo. Itu langkah selanjutnya. Garis lurus, ayo. Awas, wow, sini Nona. Tadi aku mau mampir. Ayo ke sini, ayo pindah ke sini, ayo pindah ke sini. Tidak bisa pegang uang 5ku, pindah ke sini, berhenti. Bro, baris lurus. Berhenti. Baris lurus. Tunggu. Ya Tuhan. Kita sudah selesai. Kita tidak perlu melakukan ini secara terpisah. Garis lurus. Lurus. Garis. Hei, kita akan pergi ke rumah sakit. Garis lurus. Oh, dia akan pergi. Bisakah kamu pakai sarung tangan? Tolong periksa dia. Garis lurus. Di mana garis lurusnya? Tenang. Tidak. Tidak, persetan denganmu. Baiklah. Di mana garis lurusnya? Di mana garis lurusnya? Di mana garis lurusnya? Oke, pastikan tidak ada apa-apa di dalam mobil. Oh, kamu mau mengisi aku? Silakan duduk, Bu. Tidak. Silakan duduk. Ayo. Nah, silakan duduk. Silakan duduk saja. Silakan duduk. Oh, kenapa? Silakan duduk saja. Kenapa? Kamu mau melukai diri? Duduk dulu. Kenapa? Berhenti melawan, nanti kamu terluka. Kenapa? Mengerti? Pakai supaya aku bisa hati-hati dengan kepalamu ya. Apa referensinya? Bersama Champion, kini aman di belakang mobil patroli. Seorang petugas menuju sisi lain persimpangan untuk menemui pacarnya yang sudah di lokasi kecelakaan. Menurut dia menerima kabar buruk pagi ini. Audio dari kamera tubuh dibisukan, jadi tidak jelas apa yang didapatkan, tetapi coba lihat dalam konteksnya. Petugas tahu dari dia bahwa mantan Champion, ayah anak 11 tahun itu bahkan tidak ada di negara bagian ini. Kamu lihat sendiri bagaimana dia bersikap. Kami tidak melakukan apa-apa. Tapi saya juga mengerti apa yang kamu katakan, jadi saya tidak. Saya tidak setuju dengan kalian semua. Oke, baiklah. Kamu harus di mana anak-anak kecilnya? Dia masih di ambulans. Orang tua mereka sedang menuju ke sini untuk menjemputnya. Dia ada di Delaware. Jadi para petugas berhasil menghubunginya lewat telepon dan mereka mendapat izin agar bibi gadis itu menjemputnya di rumah sakit tempat dia diperiksa. Ketika petugas kembali ke mobil patroli hanya beberapa menit kemudian, saat itulah tampaknya Champion berhasil melepaskan borgolnya di kursi belakang. Saya tidak melakukan apa-apa. Tetap di sini. Saya benar-benar tidak melakukan apa-apa. Saya hanya memberitahumu. Menurut laporan penangkapan, saat berkelahi dengan petugas laki-laki, Champion diduga mencoba menggigitnya. Jadi dia dibawa ke penjara Kabupaten Palm Beach. Seorang petugas mencoba memintanya melakukan tes napas serta tes urin, tetapi dia dilaporkan menolak. Catatan pengadilan daring Palm Beach menunjukkan sang juara mengajukan pembelaan tidak bersalah atas 3 dakwaan. Mengemudi di bawah pengaruh, menyebabkan kerusakan atau cedera, serta gagal memberi hak jalan saat berbelok. Laporan penangkapan menyebut sang juara menolak menandatangani surat tilang berisi tanggal sidang, sehingga ia juga didakwa sengaja menolak menandatangani dan menerima surat panggilan lalu lintas. Namun, menurut catatan pengadilan, jaksa telah mencabut dakwaan tersebut. Kasus ini masih berlangsung. Pemeriksaan status selanjutnya dijadwalkan pada tanggal 20 November. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau platform podcast lainnya. Ikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber. Sampai jumpa.